Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan Allah menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Masih ingatkah anak-anakku apa saja langkah-langkah menyimpulkan? Tentu kalian masih ingat. Langkah yang pertama adalah membaca teks laporan percobaan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi. Yang ketiga, menyimpulkan informasi. Dan yang keempat adalah memilih kosakata yang baku. Dan yang terakhir, menyunting menjadi kalimat yang baik. Anak-anakku yang saya cintai, materi pada hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini menjelaskan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan percobaan. Yang kedua adalah alat dan bahan, yaitu benda atau bahan yang diperlukan dalam percobaan. Yang ketiga adalah langkah-langkah, menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan percobaan. Yang keempat adalah hasil, menjelaskan hasil yang diperoleh dari percobaan. Dan yang kelima adalah simpulan, atau bagian akhir yang berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Adapun ciri kebahasaan teks laporan percobaan, ada kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, istilah teknis, dan kata bilangan. Saya akan menjelaskan satu persatu ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kalimat kompleks atau kalimat majmuk. Adalah kalimat yang di dalamnya terdiri dari 2 pola kalimat atau lebih. Masih ingat pola kalimat? Pola kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Adapun macam-macam kalimat kompleks atau kalimat majmuk. Yang pertama adalah kalimat majmuk setara, yaitu kalimat yang kedudukannya setara atau sederajat. Biasanya menggunakan kata penghubung. Untuk penambahan, menggunakan kata hubung dan serta. Untuk pengurutan, menggunakan kata hubung lalu kemudian. Untuk pertentangan, menggunakan kata hubung namun, tetapi. Untuk pemilihan, menggunakan kata hubung atau. Yang kedua adalah kalimat majmuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 pola yang hubungan kalimatnya tidak sederajat. Biasanya menggunakan kata penghubung. Untuk waktu, menggunakan kata hubung ketika, saat, dan sebagainya. Untuk atributif, menggunakan kata hubung yang. Untuk penjelas, menggunakan kata hubung bahwa, yaitu. Dan untuk sebab akibat, menggunakan kata penghubung sehingga, karena. Untuk cara, menggunakan kata hubung dengan. Untuk tujuan, menggunakan kata hubung supaya, agar. Yang ketiga
kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, ayah pergi ke masjid dan ibu memasak di dapur ketika adik masih tidur. Dan menunjukkan kalimat majemuk setara ketika menunjukkan kalimat majemuk bertingkat. Ciri kebahasaan yang kedua dalam teks laporan percobaan adalah kata hubung atau konjungsi, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, frasa, kalimat, dan paragraf. Adapun macam-macam konjungsi adalah 1. Konjungsi koordinatif. Biasanya dipakai dalam kalimat majemuk setara. 2. Konjungsi subordinatif. Biasanya ada dalam kalimat majemuk bertingkat. Yang ketiga, konjungsi korelatif atau konjungsi berpasangan. Misalnya, baik, titik-titik maupun tidak, titik-titik tetapi, bukan, titik-titik melainkan, dan lain sebagainya. Konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu, adapun, namun, dengan demikian, kemudian, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga dalam teks laporan percobaan adalah kata rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Biasanya rujukan benda, personal, dan tempat. Contoh, pembaca khutbah Hari Raya Idul Adha besok adalah Ustadz Bukhari. Beliau adalah putra Kiai Haji Ja'far Shodiq. Kata beliau merupakan rujukan dari kata Ustadz Bukhari. Ciri kebahasaan yang keempat dalam teks laporan percobaan adalah istilah teknis, yaitu istilah yang umumnya digunakan dalam bidang keilmuan atau bidang khusus. Contoh, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui 2 cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Istilah teknis yang ada dalam kalimat itu adalah kimiawi. Ciri kebahasaan yang kelima dalam teks laporan percobaan adalah kata bilangan. Kata bilangan biasanya banyak digunakan pada bagian alat dan bahan, pada ukuran dan hasil. Contoh, tabung Erlenmeyer 250 ml, Aquades 100 ml. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anakku dan saya ucapkan selamat belajar.